Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Vanessa Kristabel dan kali ini kita akan ngebahas kolam list building dan juga lead magnet. Langsung aja kita masuk ke pelajaran. Yang pertama adalah kita harus membuat kolam list buildingnya dulu. Kolam list building ini biasanya bisa apa aja sih? Yang pertama bisa email list. Ya, email list itu maksudnya gimana? Kita ngumpulin email dari orang-orang, lalu kita kasih makannya engagementnya lewat apa? Lewat email marketing. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman di sini pernah misalnya lagi ke mall mana atau beli produk apa, tiba-tiba tuh ada aja email masuk dari mereka. Ya, itu sebenarnya tujuannya untuk bangun kedekatan sama kita dari produk-produk itu semuanya. Nah, sama kita juga sebagai pebisnis ini, digital product, kita harus bangun kedekatan sama audiensnya kita lewat email list. Tapi mungkin banyak yang bilang, tapi email list ini kan orang itu udah jarang buka. Ternyata faktanya, semakin banyak email yang nanti kita kumpulkan, walaupun orang jarang buka, tapi tetap ada percentage rate-nya. Dan orang-orang yang buka email ini biasanya itu potensial banget untuk beli. Ya, jadi misalnya let's say kita ngumpulin 10.000 email list. Walaupun yang buka 20% doang dari apa yang kita email, tapi kan itu udah 2.000 orang. Ya, jadi itu udah lebih next level lagi dibanding orang cuma nonton konten kita. Nah, kolam list building itu bisa apa lagi? Bisa channel Telegram. Ya, jadi sekarang banyak orang juga yang misalnya nih mau belajar lebih lanjut, yuk masuk ke channel Telegram kita for free. Misalnya kayak gitu ya. Nanti di Telegram kita kasih edukasi ke mereka. Ya, tujuannya apa? Tadi satu lagi ya, untuk bangun kedekatan. Sekarang juga ada channel Instagram ya. Jadi kita bisa juga bangun kedekatannya dari Instagram dan ada juga grup WhatsApp. Ya. Jadi ini adalah kolam-kolam yang bisa kita lakukan. Nah, kalau pertanyaannya apakah semuanya harus dilakukan atau misalnya salah satu aja? Jawabannya sebenarnya semuanya baiknya dilakukan. Tapi misalnya kalau misalnya harus mulai, itu mungkin paling gampang dari email list dulu atau sama grup WhatsApp dulu. Jadi bisa dilakukan. Nah, contohnya seperti apa sih? Waktu saya membuka program ini, saya kan masukin teman-teman semua ke grup yang namanya grup waiting list. Ya, kalau saya cuma jualan di Instagram, mungkin saya nggak bisa mengedukasi lebih lanjut. Sedangkan teman-teman yang udah join ke grup WhatsApp, itu mungkin bisa mendapatkan edukasi lebih lagi. Nah, di grup WhatsApp itu bahkan saya kasih free webinar. Saya membuat kolamnya, ya, supaya nanti ke depannya, apapun produk yang saya punya, saya bisa tawarkan ke kolam ini. Ya, walaupun memang misalnya semuanya nggak beli penawaran kita, tapi kan kita bisa bikin produk-produk lainnya, dan dari kolam ini kita juga bisa research, oh, market kita ini seperti apa sih? Ya, ini step yang pertama, kolam list building-nya. Nah, step kedua adalah lead magnet. Lead magnet ini yang tadi saya kasih tahu, yaitu kita memberikan umpan. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan umpannya dengan membuat seperti ini? Misalnya kita kasih free ebook, free webinar, atau tes atau kuis, checklist, template, case study, voucher, free trial, free training. Nah, ini semua masuk ke dalam bagian lead magnet. Jadi lead magnet ini sangat penting sekali. Cara kita bisa memasukkan ikan ke kolam kita adalah dengan memberikan umpan, yaitu lead magnet ini. Ya, jadi bukan semata-mata kita mau ngejebak ikan gitu ya, tapi memang kita fokusnya pengen ngedukasi orang dulu dengan membuat lead magnet ini. Nah, kebanyakan kalau misalnya edukator itu pakainya free ebook, free webinar. Makanya kalau teman-teman sering lihat di luar sana ada free ebook, ada free webinar, biasanya pasti teman-teman harus masukin nama, email, sama nomor telepon. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka dapat database kita. Nah, ini juga yang harus kita lakukan sama calon audiens kita nanti. Kita harus coba bisa bikin lead magnetnya. Ya, hari ini kita akan fokus belajar bagaimana cara bikin lead magnet yang baik supaya audiens kita bisa lebih kenal sama kita. Nah, kalau tes sama kuis tuh biasanya kalau misalnya teman-teman suka ikut kayak personality test kayak gitu ya, atau kayak love language test. Nah, waktu kita ikut tesnya, nanti mereka itu bisa kasih email sesuatu ke kita dan mereka mungkin akan menawarkan penawaran selanjutnya seperti itu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh lead magnet yang ada. Nah, lead magnet itu harus seperti apa? Lead magnet itu adalah sesuatu yang harus paling diinginkan oleh target market kita, dan kita harus bisa kasih solusi secara bertahap dari yang terkecil. Ya, dan lead magnet itu jangan yang berat-berat. Kebanyakan saya lihat orang bikin lead magnet itu berat. Misalnya saya mau ngajarin public speaking. Saya kasih tips public speaking tapi ada banyak banget, bukunya ada 100 halaman. Nah, biasanya kalau misalnya masih baru, kita udah bikin yang terlalu detail seperti itu, mereka nggak akan mempelajarinya. Jadi lead magnet ini harus sangat mudah dipelajari dan menawarkan hasil instan setelah diakses. Jadi nanti kita coba sama-sama pikirkan, apa yang kita bisa kasih free ke mereka, tapi ketika mereka akses ini, mereka mengalami sedikit perubahan.
Nah, dengan seperti itu, dia akan merasa, target market kita ini akan ngerasa ini sesuatu yang sangat berharga sekali walaupun gratis. Jadi ini adalah step pertama, bagaimana kita bisa mendapatkan kepercayaan. Ya, banyak orang yang memberikan, nggak semua orang melakukan lead magnet, tapi mayoritas orang memberikan ini. Kalau misalnya kita pede bisa kasih kepercayaan orang hanya dari IG story-nya kita aja, atau dari konten-konten kita aja, itu boleh juga. Tapi nyatanya nggak semua orang bisa seperti itu. Terkadang kita harus memberikan mereka sesuatu dulu, lalu engage sama mereka, supaya mereka bisa merasa kita memberikan sesuatu yang berharga. Contohnya lead magnet saya adalah saya sebelum membuka waiting list ini, saya memberikan video 7 menit. Jadi saya bikin video 7 menit, saya rekam, lalu setiap orang yang mau, saya berikan di Instagram. Ya, jadi dari konten Instagram saya bilang yang mau belajar lebih lanjut, coba deh komen, nanti saya akan kirimkan via DM video 7 menit yang udah saya rangkum untuk teman-teman semua. Nah, itu saya nggak pakai ads, nggak pakai apa-apa, saya cuma promosiin organik aja dari konten Instagram, itu saya bisa dapat hampir 1000 leads gitu ya. Jadi ada 1000 orang yang download video saya itu dan nonton, dan dari 1000 orang itu banyak sekali yang bilang, wah thank you so much ya, jadi ngerti, jadi lain-lain. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita langsung promosi jualan ke 1000 orang ini, kemungkinan sulit. Tapi kalau misalnya saya kasih lead magnetnya dulu, mereka akan merasa saya sangat membantu mereka, walaupun sebenarnya ini adalah suatu hal yang gratis. Jadi lead magnet itu harus seperti ini. Ya, jadi mungkin frameworknya kira-kira seperti ini. Apa yang menjadi masalah terbesar dari customer kita? Dan apa yang bisa kita bantu untuk meringankan masalah mereka. Nah, sambil dipikirin nih, dari framework ini, kira-kira apa nih yang menjadi masalah terbesar dari customer teman-teman semua. Terus apalagi pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam niche-nya kita. Misalnya kalau teman-teman bingung, mungkin bisa juga kalau misalnya ceritain bisnis ke orang-orang nih tentang apa yang kita jalankan. Nah, pertanyaan paling baik dari orang-orang tuh apa sih? Jadi saya pernah buat ebook. Saya buat ebook itu kayak semacam FAQ. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan kalau misalnya orang mau public speaking gitu. Jadi saya bikin. Atau saya juga pernah bikin ebook kayak 12 kesalahan public speaker pemula. Hal-hal seperti itu ya. Nah, jadi ini contoh-contohnya apa pertanyaan yang paling sering ditanyakan dalam niche kita. Ya. Lalu yang ketiga adalah hal apa yang harus dipahami oleh customer kita agar mereka menginginkan. Tujuan lead magnet ini sebenarnya jangan dijelasin sedetail mungkin juga. Karena tujuannya kan tadi kan sebagai umpan ya. Tetap kita mungkin bisa kasih tahu kulit-kulitnya aja. Atau misalnya kita bisa kasih tahu hal-hal yang detail, jangan terlalu detailnya aja. Contoh, lead magnet saya apa sih kalau misalnya dalam program ini? Lead magnet saya adalah webinar, free webinar yang kemarin. Yang dimana saya menjelaskan step 1 sampai step 5, tapi saya jelasinnya sedikit-sedikit aja, dan saya berikan itu secara gratis. Gitu ya, dimana akhirnya Bapak Ibu semua dan teman-teman semua merasa kalau misalnya saya aja yang gratis sudah seperti itu, gimana kalau nanti yang berbayarnya ya. Tapi tetap mindsetnya jangan untuk kayak hanya umpan untuk memancing mereka, tapi memang mau beneran membantu mereka, karena kan pasti dari semua orang yang kita berikan hal gratis itu nggak mungkin semuanya convert jadi peserta ya. Oke, so itu pelajaran mengenai lead magnet dan juga column list building. Dan selanjutnya saya sudah menyiapkan satu dokumen yang dimana teman-teman bisa melihat ada 10 jenis lead magnet itu seperti apa. Ya, karena lead magnet itu jenisnya beda-beda. Ada yang e-book, ada yang webinar, ada yang video, tergantung industrinya apa. Misalnya nih, kalau misalnya saya ngajar public speaking ya, itu kan mungkin orang lebih suka nonton video. Tapi misalnya tentang copywriting atau sesuatu yang berhubungan dengan tulisan, mungkin orang lebih suka belajar lewat e-book. Jadi jenisnya banyak, teman-teman tinggal pilih aja apa yang dirasa paling cocok dengan industri dari teman-teman semua. Dan ingat, ini itu perlu di testing. Ya, jadi nggak bisa nih sekali nih, oh langsung, oke, kita coba beberapa lead magnet. Tapi sejauh ini yang paling oke adalah sebenarnya menurut saya adalah funnel webinar. Tapi kan nggak semua orang biasanya bisa langsung masuk ke funnel webinar ya. Jadi nggak apa-apa, kita combine aja. Ada yang webinar, ada juga yang lead magnet lainnya. So, setelah ini juga saya akan memberikan study case apa saja yang saya lakukan di Brave Speakers. Nanti ada di video selanjutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.